sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar atau biodiesel. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia, penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelapa sawit berbentuk pohon, tingginya dapat mencapai 24 meter, akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapat tambahan aerasi. Seperti jenis palma lainnya, daun tersusun majemuk menyirip, daun berwarna hijau tua dan pelepah berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya agak mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam, batang tanaman diselimuti bekas pelepah hingga umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun, pelepah yang mengering akan terlepas sehingga penampilan menjadi mirip dengan kelapa. Bunga jantan dan betina terpisah, namun berada pada satu pohon, Monoecious dicline, dan memiliki waktu pematangan berbeda, sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan panjang, sementara bunga betina terlihat lebih besar dan mekar. Tanaman sawit dengan tipe cangkang Piscifera bersifat female steril sehingga sangat jarang menghasilkan tandan buah dalam produksi benih unggul digunakan sebagai tetua jantan. Buah sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari tiap pelepah. Minyak dihasilkan oleh buah, kandungan minyak bertambah sesuai kematangan buah. Setelah melewati fase matang, kandungan asam lemak bebas atau free fatty acid akan meningkat dan buah akan rontok dengan sendirinya. Buah terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, exoscarp. Bagian kulit buah berwarna kemerahan dan licin. Yang kedua, mesoscarp, serabut buah. Yang ketiga, endoscarp, cangkang pelindung inti atau inti sawit atau kernel yang sebetulnya adalah biji. Merupakan endosperma dan embrio dengan kandungan minyak inti berkualitas tinggi. Kelapa sawit berkembang biak dengan cara generatif. Buah sawit matang pada kondisi tertentu, embrionya akan berkecambah menghasilkan tunas atau plumula dan bakal akar atau radikula. Habitat aslinya adalah daerah semak belukar. Sawit dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis, 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Tanaman ini tumbuh sempurna di ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut dengan kelembapan 80-90%. Sawit membutuhkan iklim dengan curah hujan stabil 2000-2500 mm setahun, yaitu daerah yang tidak tergenang air saat hujan dan tidak kekeringan saat kemarau. Pola curah hujan tahunan mempengaruhi perilaku pembuangan dan produksi buah sawit. Pemeliharaan adalah pertumbuhan bibit normal. Cara pemeliharaan diantaranya, baby bag sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag, pre-nursery. Pemeliharaan di pre-nursery, pemeliharaan di nursery. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan pre-nursery. Yang pertama adalah penyiraman. Penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kebutuhan air adalah 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro Kiricot. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam baby bag. Yang selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan dapat dilihat dengan cara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman dengan air selesai dilakukan pada pagi hari atau siang hari. Pengendalian hama dan pengendalian penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery dengan tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung tembaga, air raksa, dan timah. Pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual seperti memasang jaring dan mengutip hama di lapangan.
Selanjutnya, pemeliharaan pada nursery. Penyiraman dilakukan pada pagi hari dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Kebutuhan air 2-3 liter per baby bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembar agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam large bag. Pengendalian gulma dilakukan hanya dengan cara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Mendirikan dengan menegakkan bibit doyong dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Gulma di antara large bag dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida glifosat amifosat 480 dengan dosis 2-2,5 liter per hektar. Yang digunakan adalah polyjet kuning atau VLV 200. Posisi nozzle harus lebih rendah di permukaan large bag. Yang selanjutnya itu adalah proses pemupukan. Secara konvensional dilakukan dengan pemberian NPK Compound 15-15-64 sebanyak 5-10 gram setiap 2 minggu mulai transplanting sampai umur 7 bulan. Dilanjutkan dengan NPK Compound 12-12-17-2 sebanyak 20-30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Pemupukan dengan pemberian pupuk CRF seperti Meister MX20614-3 cukup dilakukan sekali dengan dosis 50 gram bibit pada saat transplanting. Dari pre-nursery ke nursery ditambah booster 30 gram NPK 15-15-64 pada umur 9 bulan. Yang selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan, baik yang patogenik maupun fisiologis, diupayakan secara manual. Pengendalian secara kimia adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Selanjutnya pada tahap seleksi, kecambah abnormal, patah, dan busuk harus dibuang. Di pre-nursery dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke nursery. Di nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal dengan ciri-ciri yaitu kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tumbuh. Yang selanjutnya adalah penanaman kelapa sawit. Yang pertama, pemancangan. Dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya adalah memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan menanam kacangan. Alat-alatnya adalah kompas, apnea level, kayu pancang, dan tali kawat. Yang selanjutnya adalah pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal. Tujuannya memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan, mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alatnya seperti cangkul, alat pengukuran atau mal dengan ukuran 90 cm x 90 cm, takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar. Yang selanjutnya adalah standar. Lubang tanam telah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Ukuran lubang tanam ideal adalah 90 x 90 x 60 cm atau minimal 60 x 60 x 60 cm. Tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil atau selatan lubang dengan subsoil atau utara lubang. Dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman, topsoil ditimbunkan lebih dulu, lalu subsoil. Pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram per lubang tanam.
Yang selanjutnya adalah penanaman. Pelepasan large bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga baris tanaman lurus. Nah, yang selanjutnya masuk ke dalam identifikasi pokok abnormal pada fase vegetatif. Gejala yang ditimbulkan, yang pertama pertumbuhan pelepah daun berputar, yang kedua terdapat bercak oranye, yang ketiga penyakit tajuk yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah. Sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Anak daun pada pelepah sempit memanjang. Susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Pelepah daun tegak. Anak daun keriting dan pelepah daun muda sangat pendek dibanding dengan pelepah normal. Bertunas atau bercabang. Pokoknya kerdil atau kurus akibat hama atau penyakit. Pokok raksasa tetapi tidak berbuah. Yang selanjutnya adalah identifikasi pokok abnormal pada fase generatif. Gejala yang ditimbulkan, yang pertama buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Yang kedua, dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Yang ketiga, buah tersusun sangat rapi dan kecil-kecil. Yang keempat, pokok steril tidak berbuah. Yang selanjutnya adalah kondisi optimum kelapa sawit untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan di antaranya. Tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembapan yang optimum, penyinaran yang optimum, tekstur tanah yang baik dan cocok. Nah, yang selanjutnya masuk ke dalam identifikasi pokok abnormal pada fase vegetatif. Gejala yang ditimbulkan, yang pertama pertumbuhan pelepah daun berputar, yang kedua terdapat bercak oranye, yang ketiga penyakit tajuk yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah. Sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Anak daun pada pelepah sempit memanjang. Susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Pelepah daun tegak. Anak daun keriting dan pelepah daun muda sangat pendek dibanding dengan pelepah normal. Bertunas atau bercabang. Pokoknya kerdil atau kurus akibat hama atau penyakit. Pokok raksasa tetapi tidak berbuah. Yang selanjutnya adalah identifikasi pokok abnormal pada fase generatif. Gejala yang ditimbulkan, yang pertama, buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Yang kedua, dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Yang ketiga, buah tersusun sangat rapi dan kecil-kecil. Yang keempat, pokok steril tidak berbuah. Yang selanjutnya adalah kondisi optimum kelapa sawit untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan di antaranya. Tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembapan yang optimum, penyinaran yang optimum, tekstur tanah yang baik dan cocok. Untuk mendapatkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma sebagai berikut. Pengendalian lalang atau semprot lalang, whipping lalang, garuk piringan, penyemprotan piringan, pasar pikul dan tempat pengumpulan hasil atau TPH, bongkar tumbuhan pengganggu dan babat pakisan. Yang selanjutnya adalah konservasi tanah. Tujuan untuk mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi dengan standar sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Jenis-jenis sarana konservasi tanah, kacangan penutup tanah dan tanah rata, kacangan dan benteng teras serta tapak kuda pada tanah yang agak miring dan miring, keras bersambung pada tanah miring dan sangat miring, tapak kuda pada tanah miring dan penanaman Flamingea sp pada tanah timbung, pembuatan parit pada tanah-tanah rendah di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, baik secara manual atau cangkul maupun mekanis atau bulldozer atau ekskavator.
Rotasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Yang selanjutnya adalah pengendalian lalang. Tujuannya untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam mengambil unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25% dengan standar kebun bebas dari lalang. Cara-caranya seperti kondisi tebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali, lalang bisa dikendalikan dengan whipping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Tahap-tahap pekerjaan whipping lalang sebagai berikut. Yang pertama, kain katun yang berukuran 3 x 12 cm dibalutkan pada 3 jaring tangan. Rumpun lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalan dengan menggunakan arit kecil. Jari tangan yang telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida lalu diperas sedikit agar tidak menetes. Penyapuan dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun secara merata dan basah. Lalu dilakukan perhelai daun lalang, hindari pecahnya batang atau daun lalang, apalagi tercabut sewaktu penyapuan atau pembersihan sampah. Untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak mendapatkan penyapuan atau terjadi pengulangan whipping, maka ujung lalang yang telah di-whipping diputus sekitar 1 cm. Yang selanjutnya adalah garuk piringan. Tujuannya untuk membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya, untuk memudahkan pengutipan berondol dan tempat penaburan pupuk dengan standar piringan harus bersih dan jari-jari piringan setinggi 1 meter atau umur 1-2 tahun, 1,5 meter umur 2-3 tahun, 2 meter umur 3-4 tahun. Caranya, piringan digaruk bersih dengan alat garuk, gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Di lahan rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi ke arah luar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Selanjutnya adalah penyemprot piringan pasar pikul dan TPH. Tujuannya untuk memudahkan pengutipan berondolan dan tempat penaburan pupuk serta untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan dan juga untuk mengurangi losses akibat berondolan tertinggal di TPH dengan standar bersih dari gulma. Caranya, penyemprotan di daerah yang didominasi gulma, rumput, lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida amifosate dengan dosis 250-275 cc per HA dan amiron 12,5 cc per HA. Rotasi penyemprotan 3-4 kali setahun. Piringan yang disemprot berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul 1,2 meter, dan luas TPH 3 kali 4 meter. Sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Yang selanjutnya adalah pembongkaran tumbuhan pengganggu. Tujuannya untuk mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam penyerapan air, udara, dan sinar matahari dengan standar areal kebun bebas dari tumbuhan berkayu, baik di pinggiran, pasar pikul, maupun di gawangan. Caranya dengan membongkar tumbuhan berkayu sampai ke akar-akarnya. Yang selanjutnya adalah pembabatan pakisan di gawangan. Tujuannya diantaranya untuk menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapatkan cahaya matahari yang cukup, menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Standar yang harus dicapai antara lain gawangan bersih dari pakisan yang tumbuh tinggi. Yang dibolehkan tumbuhan adalah pakisan non-pakisan kawat yang tingginya sampai 50 cm. Cara-caranya, pakisan dibabat secara manual. Jika memungkinkan, dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida amiron 20 cc per HA dan paraquat 375 cc per HA.
Nah, yang selanjutnya adalah pemupukan hama dan penyakit. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit, unsur hara pada kelapa sawit dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila mengalami kekurangan, akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah NPK, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang dikit saja dari pemberiannya akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman, dan apabila kelebihan sedikit saja akan menyebabkan keracunan pada tanaman. Unsur hara mikro antara lain B, Cu, dan Zn. Gejala kekurangan unsur hara ketika terjadi pada kekurangan nitrogen, daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun termuda, daun pendek keras. Jika kekurangan fosfor, daun memendek dan anak daun keungu-unguan, dan rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang, batang dan tandan mengecil. Jika kekurangan kalium, pada daun terdapat bercak berwarna kuning. Jika kekurangan magnesium, daun menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati, ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Jika kekurangan boron, ujung anak daun berbentuk pancing, terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya. Pada gardu listrik, bagian ujung daun memendek. Pengambilan contoh daun, tujuannya antara lain mendapatkan contoh daun yang mewakili, mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium, melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara akurat. Panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca saat analisa daun. Standarnya antara lain pokok isu harus sehat, normal, serta tidak tumbuh di batas kebun, pinggir jalan, sungai, kampung, dan parit. Daun yang diambil adalah daun ke-17. Contoh tunggal digabung menjadi satu contoh atau kelompok. Nah, yang selanjutnya, cara pengambilan contoh daun. Pilih pokok yang memenuhi syarat. Apabila pokok tidak memenuhi syarat, maka mundur atau maju saat pokok dari LSU lama. Potong daun ke-17 dengan dodos atau gerek yang tajam. Apabila 4 lembar anak daun pada bagian tengah pelepah, masing-masing 2 dari kiri dan 2 dari kanan. Ambil bagian tengah anak daun sepanjang 20 cm, masukkan ke dalam kantong plastik dan tandai label sesuai dengan nomor pokok sampel. Isi belangko pengamatan visual sesuai dengan keadaan tanaman pada saat pengambilan contoh daun. Cucilah sampel daun dengan menggunakan kapas dan kain katun yang bersih yang telah dicelupkan ke dalam air bersih. Buang lidi daun, gabungkan sampel tunggal menjadi satu sampel. Beri label, lalu kirimkan segera ke bagian pengeringan. Keringkan sampel dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Keluarkan sampel dari oven setelah kadar air yang diinginkan sudah tercapai atau daun telah rapuh. Waktu pengeringan, tebar satu sampel untuk satu rak. Beri label sehingga sampel tidak tercampur. Sampel yang sudah kering dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu diberi label. Kirim sampel ke laboratorium secepat mungkin. Sebelum dikirim, simpan sampel di tempat kering. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal dan meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Pada urea, TMB1 0,5 sampai 0,7 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB2 0,7 sampai 0,85 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB3 0,9 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TM muda umur 3 sampai 5 tahun 0,5
sampai 1,75 kg per pokok 2 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1 sampai 3 kg per pokok 2 kali rotasi. TM tua umur lebih dari 15 tahun 1 sampai 1,5 sampai 2,5 kg per pokok 2 kali rotasi. Cara-cara, karena sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih, ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dan pangkal pokok sampai pinggir piringan. Kalau ada pupuk yang menggumpal harus dipecah dahulu. Jangan memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atau atas piringan setengah lingkaran. Nah, yang selanjutnya adalah fosfor. Lubang tanam 0,25 sampai 0,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TMB1 0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB2 0,5 sampai 1 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB3 0,75 sampai 1 kg per pokok 1 kali rotasi. TM muda umur 1 sampai 5 tahun 0,75 sampai 1,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1,25 3 sampai 3,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TM tua umur lebih dari 15 tahun 1,5 sampai 3 kg per pokok 1 kali rotasi. Pada TBM dan TM sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus setengah atau sepertiga lingkaran lebar piringan. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut. TB umur lebih kurang dari 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM umur 1 sampai 3 tahun berjarak 0,6 sampai 15 meter. TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak 1 sampai 2 meter. TM umur 6 tahun berjarak 2 sampai 3,5 meter. Kalau ada pupuk yang menggumpal, sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Untuk tanaman di pinggir jalan, sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk setengah lingkaran di bagian dalam atau atas. Nah, selanjutnya ada kalium. TMB1 0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB21 sampai 1,75 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB3 1,20 sampai 2,25 kg per pokok 1 kali rotasi. TM muda umur 3 sampai 5 tahun 1,2 sampai 2,5 kg per pokok 2 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1,5 sampai 3,5 kg per pokok 1 sampai 2 kali rotasi. TM tua umur 15 tahun 1,5 sampai 2,25 kg per pokok 1 kali rotasi. Pengamatan. Tujuan pengamatan mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit, mengetahui perkembangan populasi hama atau penyakit dan tingkat serangannya, mengetahui jenis hama atau penyakit yang menyerang tanamannya sebagai dasar penentuan strategi pengendalian. Selanjutnya, standar pengamatan. Ambang toleransi ulat api dan ulat kantong 3-5 ulat per pelepah. Kalau tikus kurang dari 5% pohon yang terserang. Cara pengamatan. Ambang toleransi dilakukan pada titik sensus dan 6 pokok sensus secara bergantian tiap bulan. Hal yang diamati adalah ada atau tidak adanya tanda serangan hama penyakit pada pokok yang diamati. Perhitungan jumlah ulat dilakukan pada daun ke-17 atau ke-25 dari pokok yang diamati. Hasil sensus dicatat dalam belangko pengamatan hama dan penyakit. Efektif telling dilakukan apabila dari global telling populasi sudah berada
pada ambang bahaya. Pengamatan dilakukan pada 1 pokok titik sensus dan 18 pokok sensus sehingga semuanya ada 19 pokok yang diamati. Cara pengamatannya sama dengan pada global telling. Resiko yang ditimbulkan memakan daun. Bila serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Bila tanaman kehilangan daun lebih dari 90%, produksi turun sampai 70% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan daun 25%, produksi dapat turun sampai 20%. Pengambilan contoh daun. Tujuannya antara lain mendapatkan contoh daun yang mewakili, mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium. Yang ketiga, melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara akurat. Panduan pemupukan akan dibuat dengan berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca saat analisa daun. Standarnya antara lain, pokok isu harus sehat, normal, serta tidak tumbuh di batas kebun, pinggir jalan, sungai, kampung, dan parit. Daun yang diambil adalah daun yang ke-17. Contoh tunggal digabung menjadi satu contoh atau kelompok. Cara pengambilan contoh daun. Pilih pokok yang memenuhi syarat, lalu tentukan daun nomor ke-17. Apabila pokok contoh tidak memenuhi syarat, maka mundur atau maju satu pokok dari LSU lama. Potong daun ke-17 dengan dodos atau gerek yang tajam. Ambil 4 lembar anak daun pada bagian tengah, pelepah masing-masing 2 kiri dan 2 kanan. Ambil bagian tengah anak daun sepanjang 20 cm. Masukkan ke dalam kantong plastik dan beri tanda label sesuai dengan nomor pokok sampel. Isi belangko pengamatan visual sesuai dengan keadaan tanaman pada saat pengambilan contoh daun. Cucilah sampel daun dengan menggunakan kapas dan kain katun yang bersih yang telah dicelupkan ke air bersih. Buang lidi daun, gabungkan sampel tunggal menjadi satu sampel kelompok. Beri label lalu kirim segera ke bagian pengeringan. Keringkan sampel dengan oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Keluarkan sampel dari oven setelah kadar air yang diinginkan sudah tercapai atau dahulu telah rapuh. Waktu pengeringan, tebar satu sampel untuk satu rak. Beri label sehingga sampel tidak tercampur. Sampel yang sudah kering dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu diberi label. Kirimkan sampel ke laboratorium secepat mungkin. Sebelum dikirim, simpanlah sampel di tempat kering. Pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal, meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Pada urea, TMB1 0,5 sampai 0,7 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB2 0,7 sampai 0,85 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB3 0,9 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TM muda umur 3-5 tahun 0,9 sampai 1,75 kg per kilogram per pokok 2 kali rotasi. TM remaja umur 6-15 tahun 1 sampai 3 kg per pokok 2 kali rotasi. TM tua umur lebih dari 15 tahun 1,5 sampai 2,5 kg per pokok 2 kali rotasi. Cara-cara pemupukan pada urea ini, karena sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih. Ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggiran piringan. Kalau ada pupuk yang menggumpal, harus dipecah terlebih dahulu. Jangan memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit Crohn disease. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atau atas piringan setengah lingkaran. Pemupukan pada fosfor. Lubang tanaman ini 0,25 sampai 0,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TMB1 ini 0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB2 0,5 sampai 1 kg pokok 2 kali rotasi. TMB3 0,75 sampai 1 kg per pokok 1 kali rotasi. TM muda umur 0 sampai 5 tahun 0,75 sampai 1,5
kg per pokok 1 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1,25 sampai 3,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TM tua umur lebih dari 15 tahun 1,5 sampai 3 kg per pokok 1 kali rotasi. Cara-cara pada TBM dan TM. Sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus, setengah atau sepertiga lebar piringan. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman, dengan ketentuan sebagai berikut. TB umur lebih kurang dari 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM umur 1 sampai 3 tahun berjarak 0,6 sampai 1,5 meter. TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter. TM umur lebih dari 6 tahun berjarak antara 2 sampai 3,5 meter. Kalau ada pupuk yang menggumpal, sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Untuk tanaman yang di pinggir jalan, parit, dan sungai, tapak kuda penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian dalam atas. Pemupukan pada kalium. TMB 1 0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 2 1 sampai 1,75 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 3 1,20 sampai 2,25 kg per pokok 1 kali rotasi. TM muda umur 3 sampai 5 tahun 1,2 sampai 2,5 kg per pokok 2 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1,5 sampai 3,5 kg per pokok 1 sampai 2 kali rotasi. TM tua umur lebih dari 15 tahun 1,5 sampai 2,25 kg per pokok 1 kali rotasi. Cara pemupukan pada kalium ini menggunakan kalium ini pada TBM dan TM sampai dengan umur 5 tahun. Semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan untuk menebar pupuk secara terputus-putus. 1/2 sampai 1/3 lebar piringan. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut. TB umur lebih kecil dari 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM umur 1 sampai 3 tahun berjarak 0,6 sampai 1,5 meter. TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter. TM umur lebih dari 6 tahun berjarak 2 sampai 3,5 meter. Kalau ada pupuk yang menggumpal, sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Untuk tanaman yang di pinggir jalan, parit, dan tapak kuda, penaburan pupuk itu harus hanya setengah lingkaran di bagian dalam atau atas. Pemupukan magnesium atau Mg. MB1 0,5 sampai 0,6 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB2 0,7 sampai 1 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB3 0,9 1 sampai 2,25 kg per pokok 1 kali rotasi. TM muda atau umur 3 sampai 5 tahun 0,9 sampai 1 kg per pokok 1 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1 sampai 2 kg per pokok 1 kali rotasi. TM tua umur lebih dari 15 tahun 0,5 sampai 3 kg per pokok 1 kali rotasi. Cara pemupukan menggunakan magnesium ini pada TBM dan TM dengan umur 5 tahun. Semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan untuk menabur pupuk secara terputus-putus, setengah atau sepertiga lebar piringan. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut. TB umur lebih kecil kurang dari 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM umur 1 sampai 3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter. TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter. TM umur lebih dari 6 tahun berjarak antara 2 sampai 3,5 meter. Kalau ada pupuk yang menggumpal, sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Untuk tanaman yang di pinggir jalan, parit sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian dalam atas. Pemupukan menggunakan boron. TMB 1 sampai 20 TMB 1 sampai
20 TMB1 20-30 gram per pokok 1 kali rotasi jika ada gejala defisiensi. TMB2 30 gram per pokok 1 kali rotasi. TMB3 50 gram per pokok 1 kali rotasi. TM muda umur 3-5 tahun 50-100 gram pokok 1 kali rotasi. Cara-cara pemupukan pada boron ini dilakukan secara rutin pada TBM, sedangkan pada TM hanya untuk kasus tertentu atau defisiensi. Untuk dosis sampai dengan 50 gram per pokok diberikan pada ketiak daun ke-17 atau ke-25. Untuk dosis di atas 50 gram per pokok ditaburkan di piringan mulai dari pangkal batang sampai 1 meter. Pemupukan yang menggumpal perlu dipecah terlebih dahulu. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, pupuk ditabur setengah lingkaran pada bagian dalam atau atas. Tujuan pengamatan mengetahui secara dini adanya hama penyakit pada tanaman kelapa sawit, mengetahui perkembangan populasi hama penyakit dan tingkat serangannya, mengetahui jenis hama penyakit yang menyerang tanaman sebagai dasar penentuan strategi pengendalian. Standar pengamatan, ambang toleransi, ulat api dan ulat kantong 3-5 ulat per pelepah, tikus kurang dari 5% pohon yang terserang. Cara pengamatan ambang toleransi dilakukan pada titik sensus dan 6 pokok sensus secara bergantian tiap bulan. Hal yang diamati adalah ada atau tidak adanya tanda serangan hama penyakit pada pokok yang diamati. Perhitungan jumlah ulat dilakukan pada daun ke-17 atau ke-25 dari pokok yang diamati. Hasil sensus dicatat dalam belangko pengamatan hama penyakit. Effective telling dilakukan apabila dari global telling populasi sudah berada pada ambang bahaya. Pengamatan dilakukan pada satu pokok titik sensus dan 18 pokok sensus sehingga semuanya ada 19 pokok yang diamati. Cara pengamatan sama dengan pada global telling. Hama dan penyakit kelapa sawit. Sebagai tanaman penghasil minyak sawit, kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Tanaman penghasil devisa non-migas ini banyak dibudidayakan oleh petani, pihak pemerintah dan swasta. Beberapa wilayah di Indonesia mengembangkan perkebunan kelapa sawit, di antaranya wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Irian Jaya. Dalam proses budidaya sawit, hingga saat ini masih banyak ditemukan kendala yang menurunkan produktivitas sawit. Di antaranya adalah serangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit tersebut menyerang tanaman sawit hingga menyebabkan tanaman sawit tidak mampu menghasilkan buah. Oleh karena itu, diketahui jenis dan penyakit pada tanaman sawit agar petani, pemerintah, dan pihak swasta yang membudidaya kelapa sawit dapat melakukan tindakan dan pengendalian yang tepat. Pada tanaman kelapa sawit terdapat juga penyakit akar. Penyebab penyakit akar ini adalah jamur Rhizoctonia lamifera dan Pythium sp. Tanaman kelapa sawit yang terserang penyakit ini menunjukkan gejala pertumbuhan yang tidak normal, daun menjadi nekrosis atau berubah warna dari hijau menjadi kuning. Penyakit akar dapat menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan hingga tanaman dewasa yang menyebabkan akar menjadi busuk. Petani dapat mencegah mengendalikan akar dengan cara melakukan budidaya tanaman yang baik, mulai pemilihan benih yang sehat agar tanaman sawit tumbuh dengan baik di persemaian, pemberian naungan pada musim kemarau, pemberian yang cukup untuk memusnahkan bibit sakit yang bergejala lanjut dan mengisolasi bibit sakit lainnya dengan bedeng yang berjalan kurang lebih 20 meter dari bibit sehat. Hama utama yang biasa menyerang pada pertanaman kelapa sawit antara lain tikus sema, ulat api, dan kumbang tanduk. Kegiatan pengendalian terhadap hama tersebut harus dilakukan apabila telah mencapai ambang ekonomi. Untuk mengetahui keadaan populasi, maka perlu dilakukan monitoring serangan hama secara berkala.